Untuk bab 15 ini kita akan basic configuration, yaitu konfigurasi hostname yang pertama. Hostname itu nama unik setiap komputer atau server di jaringan. Fungsinya supaya gampang dikenali, jadi nggak cuma IP ya. Misalnya tuh router Debian itu RTR Debian, klien Ubuntu, server Debian, server 1 Debian, server Ubuntu, server 2 Ubuntu. Di Linux, hostname bisa diubah dengan perintah base sudo hostname ctl set hostname rtr debian. 2. Konfigurasi host. File /etc/host dipakai untuk mencocokkan IP address dengan hostname. Jadi, kita bisa akses server pakai nama, bukan hanya IP. Contoh isi /etc/host. Seperti 192.168.1.1 itu RTR Debian. 192.168.1.2 itu server 1 Debian. 192.168.1.3 itu server 2 Ubuntu. Lalu 192.168.1.3 itu server 2 Ubuntu. 192.168.1.4 itu klien Ubuntu. Yang ketiga, mendefinisikan IP address pada topologi. Setiap perangkat di topologi harus punya IP unik. Misalnya, router Debian adapter 1 ke internet di HCP otomatis dari host. Router Debian adapter 1 ke internet router Debian adapter 2 ke server atau switch 192.168.1/24. Router Debian adapter 3 ke klien 192.168.2.1/24. Server 1 Debian 192.168.1/24. Server 2 Ubuntu 192.168.1.3/24. Klien Ubuntu 192.168.2.2/24. Yang keempat, konfigurasi IP address router. Di Debian router, setiap adapter dikasih IP. Contoh di file /etc/network/interface. Auto ENS33, IFS ENS33, init DHCP adapter ke internet. Auto ENS34, IFS ENS34, init static address 192.168.1.1, netmask 25.25.20, netmasknya 255.255.255.0. Auto ENS35, IFS ENS35, init static address 192.168.2.1, netmask 255.255.255.0. Yang kelima, konfigurasi IP server dan klien. Server dan klien juga dikasih IP sesuai subnet router. Contoh di Ubuntu server atau klien /etc/netplan/bintang.yaml. YAML itu network, net Ethernet ENS33, lalu DHCP no addresses 192.168.1.2/24. Untuk server gateway 4 sama dengan 192.168.1.1. Name server addresses 8.8.8.8 8.8.4.4 version 2. Klien Ubuntu, misalnya di subnet 192.168.2.0/24, YAML
Ini seperti yang sudah saya letakkan di sini ya. Yang keenam, basic remote access. Remote access ini dipakai biar kita bisa akses server dari komputer lain tanpa harus buka langsung VM-nya. Biasanya pakai SSH, Secure Shell di server Debian atau Ubuntu. Base-nya sudo apt install open SSH min server min y. Sudo systemctl enable SSH, sudo systemctl start SSH. Setelah itu dari klien bisa login ke server. Bash SSH user at 192.168.1.2. Masukkan password user di server. Kesimpulannya, hostname ini tuh identitas perangkat. Host sama dengan mapping IP nama. IP address alamat jaringan biar bisa komunikasi. Router sama dengan penghubung antar subnet. Server dan klien diatur IP sesuai subnet router. Remote access SSH biar kita bisa kelola server dari jauh. Bab 8 ini saya akan membahas